Selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Shalom. Semoga perayaan Imlek tahun ini memotivasi kita menjadi makin murah hati, ya. Jadi siapin angpaunya lebih tebal buat anak, buat cucu, buat keponakan dan sebagainya. Kenapa? Karena kemurahan hati adalah wujud karakter murid Kristus sebagai salah satu rasa buah roh. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, beberapa sebentar saya mesti hitung dulu. Kurang lebih tahun 2005 ya, jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika kami melayani di Singapura, istri saya penginjil Lydia Syah sudah punya kerinduan hati untuk melanjutkan studi konsentrasi mendalami bidang ibadah Kristen. Dan pergumulan ini sudah ada di dalam hatinya sejak tahun kurang lebih 96 atau 97, karena pada saat itu Lydia melayani di GKY Pluit. Jadi kalau saya pelayanan ke GKY itu dalam tanda petik ya, seolah-olah kayak balik ke rumah. Karena dulu betul-betul berelasinya dengan teman-teman GKY Pluit. Dan baju ini, jubah ini dulu saya juga pernah pakai. Ya karena saya juga anggota Paduan Suara Sanctus. Nah, jadi beban untuk mendalami, mempelajari ibadah Kristen secara komprehensif itu ada di dalam hati beberapa tahun. Nah begitu saya selesai kuliah di Singapore Bible College dan kemudian akhirnya pelayanan di sana. Kemudian istri saya menyatakan bahwa kerinduan itu nggak hilang sama sekali. Dan akhirnya ya saya cari sekolah. Nah tentu kemudian saya katakan kepada istri saya, karena begitu dapat sekolah, kemudian diterima masuk sekolah, saya bilang, kita coba 1 semester dulu ya. Karena duitnya cuma segitu. Ya udah gak apa-apa jalanin. Nah, kemudian di dalam kurang lebih 1 sampai 2 minggu sebelum berangkat, dan itu terjadi di Januari 2005, ada sekelompok orang-orang Kristen di Hong Kong yang mau komitmen mendukung hamba Tuhan untuk studi sampai selesai. Jadi yang tadinya saya berpikir ya udah 1 semester saja, dan ternyata ada kemurahan hati dari sekelompok orang Kristen yang kami tidak kenal memberikan support buat istri saya untuk bisa studi. Dan yang di luar dugaan adalah ternyata support itu terjadi lagi semester 2. Jadi waktu di semester 1 saya masih harus temenin berangkat ke Amerika. Karena itu pertama kali ke Amerika. Dan kemudian semester 2 saya nggak ikut. Ya karena memang harus hemat juga. Nah tetapi pada saat istri berangkat sendirian ketinggalan sama koper, bingung. Ya waktu transit kopernya udah jalan duluan, dianya di mana bingung. Akhirnya semester 3 saya ikut lagi temenin, kesian sendirian. Tapi intinya ada sekelompok orang Kristen yang aneh sekali, Tuhan gerakkan untuk support semester 1, semester 2, semester 3 sampai selesai gelar Master of Worship Studies. Nah ketika saya yang kemudian sekolah di Amerika, dorongan untuk melanjutkan studi buat istri Doctor of Worship Studies terjadi lagi. Ya tentu saya nggak pernah ngomong ini ke istri ya, jadi saya buka kartu di sini. Ya, dalam hati saya, lu enak aja, duitnya dari mana sekolah lagi gitu kan. Tetapi anehnya sekelompok orang Kristen di Hong Kong, kelompok orang yang mungkin sama karena kami nggak pernah tahu, support studi tersebut setiap semester $5.000. Sampai hari ini kami nggak pernah tahu siapa orang-orang itu. Setiap kali mengingat peristiwa tersebut kurang lebih 10 semester istri saya bisa mendalami apa yang menjadi kerinduannya, yaitu mempelajari ibadah Kristen. Kenapa gereja bikin kebaktian itu beda-beda? Kenapa gereja yang satu caranya begini, gereja yang satu lagi caranya begitu? Bahkan GKI aja satu sinode bisa beda-beda. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita akan renungkan tema kemurahan hati, ini bukan sebuah perenungan yang bagi saya paling tidak, ini bukan sebuah teori. Tetapi kami mengalami kemurahan hati yang betul-betul di luar akal budi kami. Semoga apa yang kita renungkan dari pesan Tuhan ini betul-betul menjadi bagian hidup kita. Karena secara spiritual
Kita semua sudah mengalami kemurahan hati berdasarkan karya Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan hati Allah Bapa mengutus Kristus untuk kita. Sehingga kita punya solusi terhadap dosa dan akibat dosa, yaitu kematian. Mari kita membuka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Dan kita akan renungkan sama-sama. Apa signifikansi kemurahan hati bagi hidup seorang Kristen. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ini satu bagian yang luar biasa sekali yang kita bisa renungkan bersama-sama. Kalau kita sudah siap, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri untuk membacakan perkataan Tuhan. Sehingga kemudian kita nanti bisa merenungkannya bersama-sama. Kita berdiri sebagai sebuah postur kita menghormati Tuhan yang berkata-kata melalui kitab suci ini. Saya undang jemaat membaca ayat 10 sampai 12. Yang lain saya yang bacakan. 2 Korintus 9 ayat 6 demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 10-12 jemaat, ya. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena ketika kami membuka Alkitab yang adalah perkataan-Mu yang begitu suci, yang juga menghidupkan, rasa syukur kami itu persis seperti ayat 15 barusan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terkatakan itu, karena karunia-Mu yang luar biasa. Dan kami takjub karena Engkau ya Bapa adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, dan tidak letih-letih memberikan pesan kepada kami sebagai satu gereja. Dan kami bersyukur karena ketika kami sebentar akan mendengar paparan atas firman-Mu, kami diingatkan bahwa kami sebenarnya sudah punya contoh sempurna di dalam diri-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Firman yang hidup, yang juga sudah menerapkan perkataan-Mu di dalam kehidupan-Mu ketika ada di bumi, dan kami bisa merenungkannya. Kami memohon Roh Kudus berkenan menerjemahkan seluruh perkataan kitab suci ini beserta paparannya, sehingga cocok buat hidup kami masing-masing di berbagai konteks hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kasihanilah kami ya Allah, berbicaralah dengan cara yang kami bisa tangkap, sehingga pesan-Mu hidup di dalam hidup kami dan sungguh menghidupkan kami hari lepas hari. Dengar seru doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang kita baca ini kalau kita ingin mengerti secara generik terlebih dahulu, konteksnya adalah ini adalah sebuah motivasi atau dorongan rohani dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Supaya apa? Supaya jemaat ini merealisasikan pengumpulan persembahan untuk membantu jemaat Kristen di kota Yerusalem. Jadi ada beberapa butir kebenaran mengenai kemurahan hati
yang bisa kita renungkan. Yang pertama dari ayat 6 dan 7. Kemurahan hati memampukan kita, ya, mendorong kita untuk bisa memberi dengan kerelaan. Nah, dalam realita hidup kita, kita semua pasti tahu, kita semua pasti ngerti, bahkan mungkin mengalami bahwa tindakan memberi itu tidak selalu mencerminkan kemurahan hati. Ada orang yang memberi, tetapi hatinya menggerutu. Ada orang yang memberi, tapi hatinya sebenarnya nggak mau dia memberi. Tapi karena terpaksa, ya, kita tahu realita itu. Tetapi di sini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah memberi yang bukan lahiriah saja. Ya, jadi memberi menurut kerelaan, bukan dengan paksaan, adalah cerminan karakter kemurahan hati yang mungkin hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tetapi yang menarik di dalam bagian ini, memberi berdasarkan kerelaan karena ada kemurahan hati sebagai karakter, ternyata ada tandanya secara eksternal. Di sini dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi karena landasan kemurahan hati yang adalah buah Roh Kudus, maka memberi itu akan kelihatan di muka kita minimal. Ya. Jadi saya kira ini satu hal yang simpel ya, dan bagusnya bahasa Indonesia itu ada istilah sukarela. Memberilah dengan sukarela, bukan memberilah dengan suka-sukamu, ya. Bukan semaumu, bukan. Jadi rela memberi dengan sukacita. Nah, kebenaran ini disorot Paulus dengan kiasan yang kita semua sudah tahu, hukum tabur tuai, ya. Nah, tentu kita perlu memaknai hukum tabur tuai ini sesuai dengan dunia agraria di Israel kuno. Jadi prinsip tabur tuai tidak boleh kita artikan seperti saudara-saudari kita dari kalangan harismatik. Dagang sama Tuhan, transaksi sama Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Jadi prinsip tabur tuai menekankan kebenaran. Tindakan kita akan selalu ada konsekuensinya. Jadi menjadikan tindakan memberi dengan sukarela sebagai sebuah disiplin rohani, maka kita sebenarnya menabur kebaikan sebanyak mungkin. Nah, konsekuensinya akan balik ke kita. Tetapi bukan berarti pada saat kita memberi, kita menuntut orang lain membalas kepada kita. Nah, salah satu prinsip yang kami terapkan di dalam hidup kami adalah kalau betul kita mau menguji apakah saya memberi dengan rela, dengan sukarela atau tidak berdasarkan kemurahan hati, lakukan tindakan memberi kepada orang yang gak bisa balas kebaikan kita. Itu arti penghayatan saya terhadap perkataan Tuhan Yesus, ya. Kalau tangan kanan memberi, jangan biarkan tangan kiri tahu. Jadi memberi dengan sukarela, coba aja Bapak Ibu lakukan, memberi kepada orang yang tidak mungkin membalas. Itu kebenaran yang pertama. Jadi ini bukan prinsip dagang, tetapi prinsip iman, memberi dengan sukarela. Nah, yang kedua, kita bisa merenungkan ini di ayat 8 sampai 9, kemurahan hati membuka kesempatan mengalami arti kecukupan. Nah, kebenaran ini betul-betul mengakar pada iman bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Sehingga kemurahan hati dalam memberi bukan membuat kita kesulitan, tetapi justru menolong kita mengalami arti cukup. Nah, kalau kita memiliki kemampuan memberi, ya jangan menahan kebaikan tersebut. Bukan hanya materi ya, tetapi juga yang non materi. Karena ketika kita bisa memberi, itu berarti kita memiliki sesuatu yang kita bisa serahkan. Kita percayakan kepada Tuhan untuk dipakai untuk menolong siapapun yang perlu ditolong. Dan ini ditegaskan di 2 Korintus 8 ayat 12. Perkataannya, kalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi ketika kita bisa memberi, firman Tuhan barusan itu menegaskan bahwa ada sesuatu pada diri kita yang bisa kita keluarkan. Dan disitulah kita belajar menghayati apa arti cukup.
Nah Bapak Ibu, saat ada rekan sepelayanan yang juga lulusan Singapore Bible College mengalami kesulitan dan dia sudah di Jakarta, kami belajar berbagi meringankan bebannya untuk membiayai pengobatan anak. Nah semua tentu ya dengan sederhana kami bertanya apakah kami yang perlu bantu. Karena ya sesama hamba Tuhan kalau bantu paling berapa sih? Ya pasti kecil sekali. Nah setelah berdoa sekian lama jawabannya iya. Jadi ada gerakan ya dari Roh Kudus. Kami ikuti gerakan tersebut. Anehnya pada saat tindakan memberi ini dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali ya. Saya udah gak ingat berapa kali terjadi. Anehnya proses memberi itu menuntun kami sadar kecukupan yang Tuhan sediakan selama ini atas hidup kami. Jadi apa yang kami alami dalam skala yang kecil banget ini juga dihayati oleh seorang pemikir Yahudi dengan lebih mendalam. Jadi kemurahan hati sebenarnya bukan cuma menolong kita, menyadarkan kita apa arti cukup. Kemurahan hati itu menolong kita untuk menghormati diri. Jadi pemikir Yahudi itu berkata begini, giving generously is essential to self-respect. Ketika kita memberi dengan kerelaan, sebenarnya tanpa kita sadari kita itu menghormati diri kita. Self-respect. Nah kemudian yang ketiga, dan kemurahan hati lebih jauh lagi, ayat 10-12, menstimulir, memicu gelombang ucapan syukur yang memuliakan Allah. Nah ayat 10-12 itu mengeluarkan istilah kemurahan. Bahasa Yunani aploteta. Artinya adalah kualitas karakter yang utuh, bulat, diwujudkan lewat tangan terbuka untuk menolong dengan tulus. Atau pendeknya adalah kemurahan hati adalah karakter yang menolak sikap mendua hati. Kemurahan hati ini sesungguhnya menstimulir ucapan syukur yang melimpah. Jadi seperti ada gelombang yang makin banyak di mana orang-orang mengucapkan syukur. Nah ketika ini terjadi, ini memuliakan Allah. Dengan kata lain, ini menjadi keunikan dari memberi dalam konteks berdasarkan kemurahan hati. Jemaat di provinsi Makedonia mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem. Dan ini menjadi contoh buat jemaat di kota Korintus untuk melakukan hal yang sama. Jadi Paulus itu memotivasi, mendorong supaya jemaat Korintus lakukan pengumpulan persembahan seperti jemaat Makedonia. Nah sekarang bayangin, jemaat Makedonia itu di utara, ya, kemudian jemaat Korintus itu di selatan atau sekarang Yunani. Jadi Yunani, jemaat Korintus provinsinya Akhaya, kemudian jemaat Makedonia itu di provinsi Makedonia. Yerusalem ada di sini kurang lebih. Jadi ini terjadi saling bantu membantu antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Dan yang lebih luar biasa, jemaat Makedonia itu ternyata bukan jemaat yang kaya. Itu Bapak Ibu bisa baca di 2 Korintus 8. Jemaat Makedonia ada pada batas kemiskinan, tetapi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan hati. Nah, kemurahan hati inilah yang mengubah tindakan memberi menjadi sukacita ucapan syukur yang memuliakan Allah. Jadi ini yang membedakan generosity secara umum dengan generosity secara Kristen. Jadi generosity secara Kristen ini bukan sekedar moralitas seperti yang kita tahu, ya. Yayasan Agama Muda Cuce itu sangat dermawan, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi beda sekali filosofi atau teologi di balik tindakan memberi tersebut. Memuliakan Allah melalui gelombang ucapan syukur yang terjadi ketika ada yang memberi, memuliakan Allah di sini artinya adalah menampilkan bobot reputasi diri Allah yang kita percaya. Karena arti mulia adalah bobot seseorang, bobot pribadi dari Allah. Jadi memberi berdasarkan kemurahan hati yang tidak mendua adalah wujud menyaksikan reputasi diri Allah yang murah hati kepada kita. Nah yang lebih luar biasa lagi di dalam ayat 10-12 ini satu keunikan Kristen dari tindakan memberi berdasarkan kemurahan hati. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 12 itu ada istilah pelayanan kasih. Nah ternyata istilah pelayanan kasih mengambil istilah
diakonia, liturgias. Diakonia kita tahu karena GKI ada pelayanan diakonia. Liturgias. Jadi pelayanan diakonia dengan liturgi dijadikan satu di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Artinya ketika kita melakukan pelayanan diakonia, yaitu pelayanan kasih, bentuknya apa? Mengumpulkan persembahan, itu adalah pelayanan yang merupakan wujud konkret penerapan liturgi. Jadi yang namanya menyembah Allah melalui liturgi, seperti yang kita lakukan di kebaktian, ini bukan cuma terjadi di ruangan ini. Pelayanan kasih, diakonia, liturgias, itu terjadi di dalam keseharian kita. Jadi mereka yang bermurah hati melalui memberi, mereka sebenarnya sedang menerapkan liturgi sebagai wujud penyembahan sejati. Nah, penyembahan yang seperti inilah yang menstimulir terjadinya gelombang ucapan syukur yang memiliki kekuatan transformatif. Jadi apa yang dilakukan jemaat Makedonia dan jemaat Korintus adalah mengumpulkan persembahan untuk dikirim ke Yerusalem. Ini sebuah contoh real, gereja saling menopang meskipun dipisah jarak. Pelayanan kasih berupa persembahan, memotivasi ucapan syukur yang membesarkan reputasi Kristus sang kepala gereja. Jadi kita tahu tentu ya, persembahan uang itu sebenarnya bukan satu-satunya. Tetapi kalau kita memberikan persembahan berupa uang ya sebagai wujud pelayanan kasih, uang yang kita keluarkan itu pada saat yang sama menguji sikap kita terhadap uang, harta dan kekayaan kita. C.S. Lewis Institute pernah mengklaim seperti ini. Ada lebih dari 2.300 ayat Alkitab yang menyinggung soal uang, harta, dan kekayaan. Tuhan Yesus pun lebih banyak menyampaikan ajaran yang terkait uang, harta, dan kekayaan daripada ajaran tentang surga dan neraka. Ada yang ingat gak ajaran Tuhan Yesus terkait uang? Kata-kata Tuhan Yesus apa? Di mana hatimu berada atau di mana hartamu berada? Di mana hartamu berada? Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan itu salah satu dari sekian banyak ajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian institut ini juga mengklaim Alkitab itu lebih banyak mencatat topik uang daripada gabungan topik mengenai doa dan iman. Artinya apa? Tuhan juga pentingin duit. Uang dan sikap orang Kristen terhadap alat tukar yang bernilai ini adalah isu yang besar di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu hati kita. Jadi memberikan pemberian ya berupa uang ini menguji sikap kita terhadap uang, harta dan kekayaan. Nah, memang ayat 10 sampai 12 titik beratnya bukan mengenai memberi bentuknya apa, bukan mengenai pemberian uang itu sendiri. Tetapi persembahan uang menguji sejauh mana ucapan syukur kita diwujudkan real. Contoh sederhana, urusan persembahan 1/10. Nah, saya tidak tahu di GKI itu ditekankan atau tidak, tapi mari kita ingat persembahan 1/10 pada awalnya bukan hukum Taurat. Itu ada di Kejadian 14 dan 28. Artinya apa? Persembahan 1/10 adalah ukuran minimal dari seorang yang benar-benar mau bersyukur. Jadi kalau ada orang yang berkata gitu ya, atau nyanyi gitu ya, bersyukur gitu ya, saya bersyukur banget loh, Tuhan baik gitu ya. Nah, itu nggak bisa cuma kata-kata gitu loh. Kita nggak boleh hanya berkata saya bersyukur. Karena apa? Kalau cuma kata-kata itu menguap hilang. Jadi kalau memang betul kita bersyukur, itu mesti konkret. Nah, ucapan syukur yang sungguh-sungguh tulus, minimal 1/10 dari hasil produksi dalam kehidupan kita. Waktu kita melakukannya, ucapan syukur menjadi betul-betul bulat, tidak mendua hati. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, misalkan masih ada orang Kristen yang bertanya, perpuluhan itu before tax atau after tax?
Nah masalahnya di Indonesia, bayar taxnya yang mana kita juga bingung kadang-kadang gitu kan. Berdasarkan penghasilan yang mana, profit yang mana dan sebagainya. Nah kalau kita mulai ngitung-ngitung seperti itu udah ketahuan. Sikap kita terhadap uang, harta dan kekayaan. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, mengucap syukur dengan wujud konkret seperti ini mencerminkan iman kita. Cukup dari Tuhan. Jadi sekali lagi ya, bentuk persembahan bukan cuma 1/10. Tapi 1/10 adalah ukuran minimal. Ukuran minimal bahwa kita betul-betul bersyukur. Bahwa kita betul-betul beriman, profit, penghasilan, apa yang masuk ke bank account kita, semua karena anugerah Tuhan. Nah saya mau mengajak kita, tadi pagi saya nggak sampaikan ini, tetapi saya mau mengajak kita memperhatikan Pengkhotbah 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Juga setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kemudian pasal 6 ayat 1. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang paling pahit. Setuju gak? Dikasih banyak, tapi kita gak bisa nikmatin. Penderitaan yang paling pahit, kesia-siaan. Setuju gak Bapak Ibu? Ya saya ngerti lah, saya dicuekin memang selalu kalau di gereja-gereja seperti GKY. Kita dapat berapa banyak itu karunia Allah. Tapi gak stop di situ. Kita perlu minta, Tuhan boleh gak Engkau izinkan saya menikmati apa yang Kau berikan. Karena untuk bisa menikmati profit kita, penghasilan kita, gaji kita, apa yang kita dapat. Kalau kita bisa menikmati itu pun karunia Allah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, urusan memberi uang sebagai wujud konkret, ini adalah sesuatu yang saya kira penting sekali untuk kita perhatikan. Karena apa yang terjadi di dalam hati kita terhadap uang sebenarnya diuji waktu kita didorong untuk memberi. Nah tentu salah satu yang paling praktis adalah urusan persembahan 1/10. Tetapi sekali lagi itu minimal. Jadi kemurahan hati Kristen tidak sama seperti moralitas orang-orang yang dermawan pada umumnya. Karena kemurahan hati kita menimbulkan gelombang ucapan syukur yang mempertegas reputasi diri Allah yang kita sembah. Kemurahan hati juga mewujudkan secara konkret apa arti liturgical living. Kehidupan yang menyembah Allah bukan cuma lewat liturgi kebaktian minggu, tetapi lewat liturgi kehidupan sehari-hari. Nah semua kebenaran ini paling konkret diperlihatkan lewat aksi memberi persembahan. Wujud konkret melalui uang atau bentuk lainnya. Tetapi intinya ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Nah pelayanan kemurahan hati yang terakhir, ini memotivasi gelombang ucapan syukur. Tetapi pada saat yang sama, pelayanan kemurahan hati lewat memberi juga mewujudkan resiliensi rohani. Saudara perhatikan ayat 13 secara khusus. Pelayanan dari jemaat Makedonia, dari Korintus untuk memberi persembahan uang adalah bukti ketaatan komunitas Kristen yang punya pengakuan iman pada Injil Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita sudah ada di dalam Kristus karena Injil memenangkan kita, maka salah satu buktinya adalah ketaatan di dalam aspek memberi. Kalau seorang Kristen bisa konsisten murah hati,
melalui aksi memberi, ini bukti iman yang betul-betul Injil sebagai pusatnya. Karena Injil itu sendiri adalah kemurahan hati Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan kita solusi atas kematian sampai dengan kekekalan, Bapak Ibu saudara kasih. Nah, sekitar tahun 2010, 5 tahun sebelum Mr. Lee Kuan Yew meninggal dunia, dia pernah diwawancara mengenai sikap generasi muda di Singapura. Jadi beliau itu menyampaikan keprihatinan bahwa generasi muda di Singapura itu kurang menghargai stabilitas yang mereka alami. Karena mereka tidak mengerti arti berjuang membangun bangsa dari negara dunia ketiga. Singapura itu kan dulunya kan kayak slum ya, fishing village. Kita tahu ya kalau kita ke fishing village itu kotornya minta ampun, baunya minta ampun dan sebagainya. Tapi itu berubah dalam kurang lebih waktu 30-an tahun. Nah jadi Mr. Lee mengatakan mereka anak-anak muda di tahun 2010-an berarti abad 21 kurang mengerti arti berjuang membangun bangsa. Anak-anak muda ini terlalu nyaman, mengalami banyak kemudahan. Sudah gitu akhirnya anak-anak muda di Singapura itu punya sikap entitled. Saya harus dapat kenyamanan. Karena itu adalah hak saya sebagai warga negara dan sebagainya. Jadi karakter entitled ya, entitlement untuk mendapatkan semua hal itu yang disorot oleh almarhum Mr. Lee. Dan kemudian dia mengatakan ini membahayakan masa depan negara kecil begitu. Nah Bapak Ibu saya kasih, kemudian almarhum Mr. Lee menceritakan saat dia menjadi Perdana Menteri, dikasih tinggal di rumah dinas, tentu ada butler ya, karena kan dipengaruhi oleh budaya Inggris, jadi istilah asisten rumah tangga itu adalah butler gitu ya, kedengarannya lebih high class lah gitu ya. Nah suatu kali anak-anaknya main bola, udah gitu bolanya kelempar jauh, karena kan tamannya gede banget gitu kan, udah gitu asistennya cepet-cepet lari ambil itu bola. Kemudian almarhum Mr. Lee mengatakan, don't do that. Jangan lakukan itu. Nanti anak-anak saya rusak. Nah tetapi setelah peristiwa itu terjadi, Mr. Lee bersama dengan istrinya memikirkan, ini gak bagus buat anak-anak. Akhirnya mereka pindah dari rumah dinas ke rumah sendiri, sehingga anak-anak itu bisa ngerasain tinggal di rumah biasa itu kayak apa. Meskipun dia Perdana Menteri dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, dalam pandangan ini, warisan yang tidak bisa lapuk adalah menolong generasi muda punya sikap resilient menghadapi hidup. Nah salah satu wujudnya adalah mengajarkan, menunjukkan contoh, menyediakan konteks, mengkondisikan untuk generasi muda mempraktekkan kemurahan hati lewat aksi memberi. Nah tentu sekali lagi aksi memberi di sini tidak harus melulu soal uang. Tetapi ketika kita mengajarkan anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, gantian kamu yang kasih angpau ke ama, ke akong gitu kan. Itu mereka pasti shock. Gila kali akong ama tahun ini, kenapa Sincia jadi begini? Biasanya saya ngumpulin angpau merah gitu kan. Kalau dibalik seperti itu, pasti generasi muda kaget sekali. Atau minimal cici kasih angpau ke dedekmu dan sebagainya. Jadi memberi persembahan untuk meringankan beban orang lain. Kita perlu ajarkan, contohkan, dan supaya generasi muda ini mempraktekkan dengan konsisten dan akhirnya terbangun ketangguhan rohani tersebut. Atau memberi pengertian untuk mementingkan generasi lain. Generasi muda kita zaman sekarang, Gen Z ataupun Gen Alpha, adalah generasi yang sangat pinter. Karena sangat pinter, jadi sikap sok tahu juga terjadi di mana-mana. Kita kasih tahu ini, enggak ChatGPT ngomongnya beda. Masalahnya kita juga nanya-nanya semuanya ChatGPT. Udah ke dokter kasih obat ini, cek dulu obatnya sama ChatGPT. Nah Bapak Ibu saudara kasih, memberi dengan kemurahan hati secara konsisten, inilah praktek membangun resiliensi rohani. Nah kalau ini tidak terjadi di dalam komunitas Kristen, maka gereja itu akan kesulitan menghadapi masa depan. Dan saya bersyukur tadi Paduan Suara Sanctus itu menyanyikan satu tema home. Ya. Bapak Ibu tahu gak singkatan home untuk gereja?
Dan ini ada kaitannya dengan gereja yang membangun praktek resilient ya, secara rohani. Perlu saling memberi, bukan cuma uang tetapi memberi dukungan dan sebagainya. Home, H itu adalah nomor 1, hospitality. Kalau gereja tidak ada hospitality, jemaatnya tidak hospitable, tapi hamba Tuhannya hospitable. Dan maaf aja, kadang-kadang hamba Tuhan kita nih, kami hospitable itu kadang-kadang terpaksa loh. Karena tugas. Ya semoga, ya saya sih percaya sama Coach Kiat ya, saya panggil gembala Anda tuh Coach Kiat ya. Pendeta Timotius Fu itu teman dekat gitu loh. Kalau Coach Kiat itu sih dia tulus banget. Orangnya asik kan? Gembala Anda kan? Nah Bapak Ibu, home hospitality. Tapi perlu saling hospitable. Sehingga generasi muda juga belajar memberikan sikap yang ramah, yang hospitable kepada satu sama lain. Nah, jangan sampai generasi muda di gereja ini tuh, saya maunya ini. Lu kasih gak? Lu gak kasih gue pindah. Kok jadi kayak dagang sih? Jadi kayak customer gereja nih. Nah Bapak Ibu saya kasih home hospitality. Yang kedua home obedience. Jadi mari jadi komunitas Kristen yang mewujudkan kemurahan hati yang gak kelihatan secara konkret. Obey apa yang Tuhan pesankan. Kemudian yang ketiga, kemurahan hati melalui tindakan konkret membutuhkan maturity. Jadi apa yang Tuhan pesankan ini tuh bisa menjadi sebuah home buat kita. Ya soalnya udah dinyanyiin sih. Ya. Jadi kalau itu dinyanyiin lebih baik jangan cuma jadi nyanyian. Mari hidupi. Dan yang terakhir, home itu evangelistic attitude. Dengan kita menjadi gereja yang hospitable, menjadi orang-orang Kristen yang belajar terus untuk obey, dan kemudian obedience sama maturity itu gak bisa dipisah. Dan kita makin dewasa, ini menjadi power untuk terjadi kesaksian Injil. Jadi, jadilah jemaat yang betul-betul mempraktekkan kemurahan rohani, kemurahan hati, sehingga resiliensi rohani itu terbangun di dalam gereja ini. Semoga apa yang Tuhan pesankan dari 4 kebenaran ini betul-betul menolong kita untuk mempraktekkan kemurahan hati yang kita sudah terima dari Tuhan. Hidupilah semua pesan ini dengan iman. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat untuk merespons firman yang baru didengarkan dengan doa secara pribadi. Nyatakan di dalam hatimu kepada Tuhan, kalau ada pesan yang engkau sudah dengar, di mana engkau perlu melakukan penyesuaian atas perilaku hidupmu, kecondongan hatimu, nyatakan semua itu di hadapan Tuhan dengan jujur. Minta pertolongan Tuhan supaya dimampukan untuk mempraktekkan kemurahan hati secara konkret yang juga unik berbeda dengan kemurahan hati secara umum. Berdoalah. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang bermurah hati. Engkau tidak henti-hentinya menyatakan belas kasihan-Mu, bukan hanya kepada kami pribadi lepas pribadi, tetapi juga kepada gereja-gereja-Mu, dan termasuk kepada dunia ini. Tuhan kami sadar bahwa kemurahan hati bukan karakter yang bisa dimanipulasi, direkayasa, dibuat-buat. Karena bagi kami yang sungguh mengalami kemurahan hati-Mu, kiranya Engkau yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengimitasi, menyerupai teladan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus mengenai kemurahan hati. Karena kami mau menjadi gereja, menjadi komunitas Kristen yang bisa mewujudkan kemurahan hati, sekaligus betul-betul mewujudkan itu berdasarkan iman kepadamu, sehingga pada akhirnya kami sebagai komunitas Kristen di gereja ini boleh menjadi komunitas yang menjadi magnet, sehingga orang lain ingin tahu lebih jauh bagaimana Injil sudah menyelimuti dan mengubah hidup kami
menjadi orang yang makin murah hati. Tuhan tolong kami, karena kami sadar setiap kami itu punya sikap yang berbeda-beda terhadap apa yang Engkau berikan, khususnya ketika berkaitan dengan uang, harta, dan kekayaan. Tuhan tolong kami di dalam masa-masa peringatan Tahun Baru Imlek, Engkau tuntun kami untuk tahu bagaimana mempraktekkan kemurahan hati bukan hanya di dalam pemberian uang, tetapi pemberian dukungan, pemberian support dengan tulus kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.